Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya Ibu ke materi. Nanti minta tolong ke Mas Rehan diabsenkan ya. Nanti yang hadir sama yang nggak hadir tolong disampaikan ya. Langsung kita mulai. Yang pertama Ibu itu akan memaparkan tentang potensi diri. Potensi diri menurut Wiono dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sementara menurut Addi, potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi adalah kemampuan terpendam yang perlu untuk dikembangkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa memahami potensi diri itu sangatlah penting dan memang perlu diupayakan oleh setiap pribadi. Sebab dengan memahami dan mengetahui potensi atau talenta yang dimiliki, ia dapat membantu kita meningkatkan kinerja produktivitas kita lebih baik lagi dari tugas-tugas atau apa yang kita lakukan sehari-hari. Yang selanjutnya, ini yang akan Ibu jelaskan ya. Pertama, potensi diri itu tadi mencakup macam-macam potensi diri, mengenali potensi diri dan menggali potensi diri. Langsung saja. Macam-macam potensi diri. Macam-macam potensi diri yaitu potensi fisik. Potensi fisik yaitu berfungsi untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hidung untuk menyium, tangan untuk meraba dan menulis, kaki untuk berjalan. Yang kedua, potensi mental intelektual. Potensi mental intelektual yaitu fungsinya untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. Yang ketiga, potensi emosional. Potensi emosional yaitu berfungsi untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran. Yang keempat, potensi mental spiritual. Potensi mental spiritual yaitu potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam manusia, yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma tersebut. Yang terakhir, potensi daya juang yaitu seperti potensi spiritual. Potensi daya juang berasal dari dalam diri manusia dan berhubung dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Sebelum kita lanjut, ini ada ice breaking dulu ya, buat melatih kefokusan kalian. Jadi minta tolong untuk kameranya dibuka. Nanti kalian mendengar apa yang Ibu ucapkan ya. Jangan menginginkan yang Ibu ucapkan. Inginkan apa yang Ibu pegang ya. Yang pertama, pegang telinga. Yang kedua, yo fokus semua ya. Pegang mata. Oke, dah hasilnya itu aja. Ini berguna untuk melatih kefokusan kalian ya selama Ibu menerangkan materi yang Ibu sampaikan ini. Oke, kita lanjut saja ke materi biar cepat selesai ini. Soalnya sudah siang, mesti sudah pada ngantuk kan ini. Yang selanjutnya mengenali potensi diri. Ada 5 ya, mengenali potensi diri. Yang pertama, meluangkan waktu 15 menit setiap hari. Ini berfungsi untuk mengenali potensi dalam diri.
Tanyakan dalam hati mengenai kelebihan dan kekurangan diri sendiri, lalu tulis dalam bentuk poin-poin secara detail. Seperti itu. Yang kedua, jangan takut mengambil keputusan. Karena mengenal potensi diri pun butuh usaha. Petik hikmah dari kegagalan dan jadikan pelajaran sehingga keputusan hari esok membuahkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Semua manusia yang hidup harus memiliki tujuan hidup agar tidak terombang-ambing selama menjalani kehidupan. Namun tidak banyak orang yang menentukan tujuan hidup mereka. Bahkan ada juga yang mengatakan cukup untuk menjalani kehidupannya saja. Yang keempat, mencoba hal-hal baru. Dengan mencoba hal-hal baru, Anda dapat mengetahui kemampuan Anda yang lain di samping bidang yang sedang Anda kerjakan. Selanjutnya, mengikuti kegiatan positif. Mengikuti kegiatan positif itu contohnya mengikuti organisasi dan yang lain-lain agar kita lebih mempunyai banyak relasi dan pengetahuan di luar sekolah ini juga ya. Dan lebih mempunyai banyak teman. Karena teman itu sangat berpengaruh pada kondisi kita, psikis kita nantinya. Yang keempat, menggali. Ini yang selanjutnya ya. Yang keempat, bagaimana cara menggali potensi diri. Itu ada 3, percaya diri, hobi dan minat, dan pergaulan. Percaya diri yaitu kurang percaya diri bisa menghilangkan kesempatan Anda untuk menggali potensi diri Anda. Akan tetapi tidak menghilangkan potensi. Hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai, bahkan sebagai hobi, minat pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Yang terakhir, pergaulan. Misal, jika Anda mempunyai pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka Anda akan jadi pintar. Jadi, gimana kita bergaul, di situ kita akan membuahkan sebuah pembelajaran. Jadi, kita akan menambah pembelajaran. Jadi kalau bergaul kita juga harus disaring-saring sendiri ya, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, seperti itu ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Ini tidak banyak ya yang dapat Ibu sampaikan. Ini hanya intinya saja. Yang penting kalian fokus dan langsung masuk ke otak kalian dan bisa dipelajari ya. Daripada nanti Ibu banyak-banyak nanti malah kalian bingung. Ya, seperti itu yang dapat Ibu sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Ya, sudah, kalau belum ada yang mau bertanya, nanti bisa tanya lewat WA apa grup ya. Nanti Ibu balas lewat di situ. Nah, ini karena waktunya udah siang dan mesti kalian juga capek ya mau istirahat. Jadi sekian presentasi yang dapat Ibu sampaikan ya, materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.